Emang waktu kuliah lu kagak ada upacara? Kagak ikut. Gimana di Gajah Mada gak ada upacara masa? Jangan-jangan ijazahnya palsu nih orang satu. Seperti di barisan belakang bukunya, puisi PBB Taufik Ismail, duduk sama rendah, berdiri lain-lain tingginya. Demokrasi katanya. Menarik ya. Dari tahun 66 Bung Hatta udah ribut soal kabinet gemuk ya. Buku ini salah 3. Oh, bukan salah 1 ya, karena 3 ya. Jadi salah 3 yang menyerahkan saya, anak yang nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Oke, Steven udah pamer ini di tokonya nih. Iya, Apa tuh? udah naikin bendera ya. Udah masang bendera. Bendera apa? One Piece. Ya bendera One Piece ya diributin. Bingung bah. Besok kita naikkan bendera kepo Menaik. buku ya. Di bawah bendera One Piece ada bendera kepo buku gitu. Dengan mukanya Steven Toto gue gitu berkibar gitu. Nggak enak banget diprotes sama orang, bukan sama polisi. Kok bendera yang enak dikit dong gambar. Bukan soal bendera ya bang, gambarnya enakan dikit. Gambarnya kayak enak dikit apa gitu. Kayak nggak ada yang lain pas. Ya udah, selamat hari kemerdekaan dulu. Kalau lu toh kapan terakhir lu upacara 17 Agustusan? Kayak waktu zaman gue universitas sih. Kalau lu Van kapan terakhir upacara Van? Terakhir mungkin waktu SMA ya, 2008 paling. Emang waktu kuliah lu kagak ada upacara? Kagak ikut. Gimana di Gajah Mada gak ada upacara masa? Jangan-jangan ijazahnya palsu nih orang satu. Aku ngaku lulusan UGM, nggak pernah ikut pacar. Gimana? Lu lulusan UGM Van? Kenapa nggak jadi presiden, Pak? Udah, nggak usah diterusin. Gue yakin, gue yakin ijazahnya Steven tuh asli. Coba gue mau lihat, Van, cap ijazahnya bener apa nggak? Steven bang, gua nggak ikutan bang, tolong bang. Aduh, tadi Satria Buku diobrak-abrik. Besok Satria Buku jualan bukunya cuma buku UUD 45 aja. Jadi hari ini dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka, 80 tahun ya gitu udah merdeka ya. Kita bakal berbagi rekomendasi buku-buku yang kita sebut sebagai buku yang menerangi Indonesia. Asik. Kenapa menerangi? Ya bukan berarti kita ngatain bahwa Indonesia gelap, karena ada yang bilang gelap, ada yang bilang terang, itu bebas-bebas aja. Tapi buat kita, para pembaca buku itu, kita menerangi Indonesia dengan cara kita, yaitu lewat buku yang bisa memberi ilham, bisa menggugah rasa nasionalisme, atau bisa tahu lebih banyak lagi tentang Indonesia. Dan ternyata banyak teman-teman kepo buku yang juga ikutan dengan rekomendasi bukunya. Ini udah gue seleksi loh, karena ada beberapa yang gak relevan, gak nyambung, yang memberikan rekomendasi bukunya. Dan 3 diantaranya akan kita berikan hadiah buku. Dan tentu saja Toto sama Steven sama Rane juga harus memberikan buku rekomendasinya. Nah, siapa yang mau mulai nih? Jadi nanti di sela-sela kita juga akan bacakan beberapa rekomendasi teman-teman. Kita gantian-gantian baca. Bukunya menarik-menarik, tapi siapa yang mau duluan? Aku duluan. Oke. Boleh kan? Asli berarti ijazahnya kalau gini, berani dia. Oke. Asli nih, Bang. Oke, silakan Van, tunjukin ijazah. Maksud gue rekomendasi buku lo. Oh iya. Iya. Nggak perlu diupload ya? Diupload. Gak usah, Van. Gak usah. Skripsi lu aja, Van. Tapi ada tanda tangan pembimbingnya ya, jangan lupa ya. Oh iya. Gue lupa bawa mangkok lagi, pengen efek tukang bakso. Udahlah. Oke, terus? Yang pertama tuh Menolak Ayah. Jadi Menolak Ayah Asadi Siregar, novel ya? Iya, novel. Oke, kenapa? Ini sebenarnya novel tentang suku Batak ya, karena memuat etnografi Batak dengan begitu mendalam gitu. Tokoh utamanya si Tondi, seorang anak muda yang putus sekolah, dia harus jadi kenek. Terus ketika perjuangan pemberontakan PRRI, dia tiba-tiba jadi tentara dadakan gitu, tentara pejuang PRRI, dan dikasih tugas buat ngirim selebaran ke Bukit Tinggi kalau nggak salah ya. Oke. Dari situ kejadian demi kejadian berkelindan tentang perjalanan takdirnya. Dia harus bertugas, dan setelah peperangan itu dia ke Jakarta, dia bergumul dengan keadaan, dan akhirnya bisa kita ketahui sejarah Indonesia itu lewat hidupnya si Tondi. Jadi dari dia kecil, dari dia mencapai dewasa, perlintasan sejarah Indonesia tuh kita juga belajar bareng-bareng di
hidupnya si Tondi. Keren. Pak Asadi Siregar Asadi Siregar. menolak ayah. Novel terbarunya ya? Iya, karya terbaru. Oke. Lu ada bawa 2 buku? Iya, 2 buku. Oke, buku yang kedua. Buku yang kedua ini judulnya Tirani Demokrasi, Sebuah Selebaran, Sapardi Djoko Damono. Baru? Iya, ini baru nih, 2024. Buku apa itu? Puisi atau apa? Kumpulan esai gitu ya, tentang tirani demokrasi. Oke. Terus sampulnya tuh menarik ya. Ada siluet petani gitu, tapi dia kayak memegang rumpun-rumpun gitu, tapi diisi di kotak-kotak kayak bilik suara gitu. Oh, oke. Gue nemu nih. Ya, Jadi kayak petani lagi nanam padi gitu kan ya, dia membungkuk tapi bukan berdiri di atas sawah, tapi dia di antara deretan kotak-kotak suara gitu ya. iya betul, deretan kotak suara. Oke. Tirani demokrasi. Ini teman-teman juga bisa menyimak gimana pendapat Pak Sapardi ini tentang demokrasi yang seperti di barisan belakang bukunya, puisi PBB Taufik Ismail, duduk sama rendah, berdiri lain-lain tingginya. Demokrasi katanya. Bukunya ada di lu sekarang? Ada di gue. Cuplikin dong, Van. Gue penasaran, Van. Oh ya, oke. Ini terbit tahun berapa ya? Kayaknya baru ya. Terbit di 2024 di GPU, Gramedia, tapi pertama kali diterbitkan secara mandiri sama Pak Sapardi di penerbitnya Editum 2014. Oh iya. Iya, Pak Sapardi itu banyak menerbitkan secara individu dan unik-unik gitu loh. Sampulnya sederhana. Gue sempat punya tuh beberapa kumpulan puisinya. Editum. Oke, tahun 2024 Februari. Oke. Dong. Cuplikin. Biar kita Terang benderang. Iya. Di halaman 37 ya. Negeri-negeri laksana kue. Demokrasi bukan kata asli. Itu sebabnya baik diusahakan pembicaraan berlandaskan konsep yang muncul dan tumbuh di negeri yang mula-mula memiliki atau menggunakan kata itu. Harus diakui bahwa sangat banyak kata yang beredar dalam bahasa Indonesia adalah konsep asing yang dalam perkembangannya di negeri ini berubah-ubah, dipelintir ke sana kemari demi keperluan yang menggunakannya. Dalam bahasa Indonesia, rule sebagai nomina berarti aturan. Jadi, Britania yang merasa memiliki rule bisa saja menafsirkan kata itu sejalan dengan kepentingannya. Ruler berarti yang memiliki, dalam kurung karena membuat aturan. Dalam lagu patriotik yang liriknya dikutip itu, rule the wave, tagline berarti kuasailah negeri-negeri lain. Pengertian yang pada gilirannya menghasilkan kata kolonialisme. Jadi, ada pihak yang colonize dan tentu saja ada yang merasa sebagai colonizer. keren. Konsep dan hubungannya ditentukan oleh bangsa yang memiliki kekuatan untuk rule the wave. Keren. Iya, Keren. keren banget. Nah, Rule the wave dianggap sebagai bukannya menguasai lautan ya. iya, Keren. hak untuk menguasai yang lain gitu. Oke, keren. Oke, itu tadi rekomendasinya Steven. Jadi yang pertama itu Menolak Ayah Asadi Siregar, yang kedua Tirani Demokrasi Sapardi Djoko Damono. Betul. Sekarang gue bacain beberapa rekomendasi teman-temannya. Muhammad Dalton atau @mdavi06. Dia memilih buku yang unik banget, ditulis oleh Muhammad Hatta. Judulnya mengambil pelajaran dari masa lampau untuk membangun masa datang. Sebenarnya ini adalah ceramah dia di depan Kami Bogor 25 Juni 1966. Diterbitkan di tahun yang sama oleh penerbit Angkasa Bandung. Jadi kalau kata Dalton apa Davi ya? Dia bilang buku ini layak jadi panduan bagi penyelenggara karena buku ini menunjukkan arahan fungsi dari bagian-bagian tersebut sehingga tugasnya jelas dan tidak ada kepentingan yang saling tumpang tindih. Buku ini cukup tipis, nggak perlu berhari-hari menamatkannya karena diambil dari ceramah beliau di hadapan Kami Bogor 1966, berangkat dari pembacaan beliau terhadap kondisi pemerintahan sebelumnya. Dan bagi beliau, ada pergeseran arah dalam demokrasi yang semakin melenceng. Jadi, kata Dalton, di sini Bung Hatta memberikan makna lain dari revolusi selain makna umum yang disuarakan Bung Karno. Karena jika dimaknai seperti umumnya, kata revolusi dapat digunakan untuk menggebuk lawan politik yang dianggap kontra revolusi. Dan ada yang menarik dari buku ini, ada suatu hal yang sangat relevan dengan kondisi politik sekarang. Jadi beliau itu punya pandangan, ini tahun 66 ya, sekali lagi ini tahun 66, Bung Hatta punya pandangan tentang gemuknya kabinet saat itu yang membuat garis koordinasi kabinet kurang jelas. Karena menteri bisa men-shortcut kebijakan tanpa melewati Menko-nya.
Terus juga dia Bung Hatta juga membahas tentang masalah orang partai yang menjadi pejabat publik, bagaimana seharusnya posisi dia, apakah tetap menjadi suruhan partai. Kalau sekarang istilahnya petugas partai. Jadi kesimpulannya buku ini membuat kita merenung, mengambil pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan. Ditulis oleh tokoh nasional yang berada dalam pusaran peristiwa. Ini bukan lagi tokoh nasional sembarangan, ini yang jadi saksi proklamasi. Beliau mengamati langsung setiap kejadian sejarah, mengoreksi apa yang kurang dari jalannya roda pemerintahan, menjadi kompas ketika arah tujuan negara melenceng. Akan kita temui ketulusan bahwa apa yang beliau tumpahkan dalam tulisan adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Menarik ya, dari tahun 66 Bung Hatta udah ribut soal kabinet gemuk ya. Tapi dia nggak ngulas soal wakil menteri yang jadi komisaris sih. Belum ada soalnya ya, belum banyak perusahaan dulu ya. Belum punya. Belum punya. Belum punya. Ya, dan Bung Hatta ini dikenal sebagai orang yang sederhana. Kalau nggak salah dulu ada cerita tentang sepatu beliau yang ya elah mereknya juga simple. Dan Bung Hatta tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya. Iya, betul, betul. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir. Oke, itu tadi dari Muhammad Dalton @mdavi06. Terima kasih banyak. Bukunya mengambil pelajaran dari masa lampau untuk membangun masa datang oleh Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Yang kedua. Nah, yang kedua ini dari @berbuku2. Berbuku-buku atau Namanya siapa? Nggak ada, gue nyari namanya nggak ada. Ada namanya. Oke, kepada Anonim. Anonim. Namanya anonim. Ya, oke. Selamat malam buat anonim. Ya Allah, bercandanya bapak-bapak lagi. Iya, nggak, jangan anonim. Buat si Fulan yang nah, rekomendasinya adalah yang pertama adalah Metode Jakarta karya Vincent Bevins. Nah, ini gue juga pernah lihat nih di toko buku nih. Keren nih gitu. Buku yang kedua dan buku ketiga itu karya teman kita. Laga lu teman. Kalau temen tuh diundang launching buku dateng. Tahu kalau teman tuh ngasih tiket. Gimana sih? Udah. Dua karya dari Mbak Lela S. Hudori. Yang pertama Laut Bercerita dan Pulang. Gitu. Oke. Nah, kenapa buku-buku ini dipilih? Karena buku-buku ini salah tiga. Oh, bukan salah satu ya, karena tiga ya. Jadi salah tiga yang mencerahkan saya. Anak yang nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Lalu menggerakkan saya buat cari tahu lebih jauh sampai kejauhan. Nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa, sampai kejauhan nggak apa-apa. Tapi gue tertarik banget ya kalau Laut Bercerita sama Pulang udah baca. Edisi cetakan ke-100 gue udah beli. Diundang launching gue dateng gitu kan ya. Iya, diajak diskusi gue ikut gitu. Emang kayak lo berdua. Tapi gue tertarik sama Metode Jakarta nih, Vincent Bevins. Lo pernah dengar gak nih, Van? Atau jangan-jangan udah dijual di toko lo? Udah dijual dan udah baca di Kindle ya kalau gitu. Oke. Berat ya sebenarnya bukunya, karena bukunya lumayan tebal ya. Emang apa sih? Nggak berat kok. Cuman nggak berat ya? Iya. Gue udah pernah baca sedikit tapi nggak gue beli ya. Jadi sebenarnya bukunya Metode Jakarta karya Vincent Bevins ini mengungkapkan bagaimana pembantaian massal anti komunis di Indonesia tahun 1965-1966 yang menewaskan lebih dari 1 juta orang, yang menjadi model juga bagi rezim-rezim otoriter di berbagai negara untuk membungkam oposisi politik. Gitu. Berdasarkan arsip yang dideklasifikasi yang dibuka gitu ya. Juga riset lapangan dan kesaksian korban, Bevins menunjukkan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam merancang dan menyebarkan strategi represif ini yang kemudian diadopsi juga di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, meninggalkan warisan kekerasan yang masih membentuk politik dunia hingga kini. Gue penasaran nih, gara-garanya gue ngelihat ada bukan TikToker di Reels, ada orang bule ngulas buku ini. Tapi dia angle-nya lebih kepada dia bilang betapa Amerika itu ternyata dari dulu begitu ya kelakuannya gitu. Dari sisi sananya dia ngebahasnya gitu. Makanya gue tertarik. Efek kengerian yang bisa kita tetap ingat tuh kan setelah kejadian di Indonesia kan ada juga kejadian berikutnya di Chile ya. Nah di jalan-jalan tuh langsung ada coretan-coretan yang bilang Jakarta is coming gitu. Yang adalah metode Jakarta yang digunakan itu untuk menurunkan Allende ya, presiden kala itu. Dia pakai istilahnya Jakarta is coming. Berarti memang Jakarta method itu gue mikirnya ini di pertama dipraktekkan atau diterapkan tuh di Jakarta kali, di Indonesia kali ya.
Iya, bisa jadi seperti Wow. itu. Bisa jadi gitu ya. Iya. Oke, itu pilihannya dari siapa tadi? Berbuku. Berbuku 2. Yang ketiga. Dari Agan Muhammad Zain. Dia juga suka dengan laut bercerita. Alasannya adalah gelombang ombak perasaan yang terdapat di novel tersebut lambat laun pasti akan sampai pada sanubari setiap pembaca. Sehingga nilai moral serta semangat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik tak akan padam begitu saja. Ketika membaca buku itu, tertanam di diri pembaca kesadaran kolektif nih. Bagaimana kita generasi muda dapat melanjutkan warisan perjuangan para generasi muda dulu, yang mana mereka mengorbankan segalanya, bahkan nyawa sekalipun, untuk tetap percaya bahwa suatu hari nanti Indonesia akan berubah. Terima kasih, Agan. Agan, thank you. Terima kasih banyak mengulas Laut Bercerita Leila S. Hudori. Dan ternyata banyak loh yang merekomendasikan buku ini, yang walaupun sudah cetakan ke 100, tetap aja banyak pembaca-pembaca baru yang baru mulai lagi membaca dan mendapatkan sesuatu. Thank you banget, Agan. Thank Terima you. kasih. Satu lagi deh sebelum kita ke Toto. Jangan-jangan nanti bukunya tentang matematika lagi nih. Menerangi Indonesia lewat matematika. Oke. Wisnu Wirawan atau Instagramnya @wirawanwisnu, pakai H ya Wisnu. Dia ada 2 buku dan gue suka banget nih bukunya nih. Udah lama nggak baca. Yang pertama itu Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, karya Harry Poetse, dan Manusia dalam Kemelut Sejarah, majalah Prisma tahun 77. Lu inget gak nih, Tok? Majalah Prismanya gue inget, tapi Ini salah satu edisi. Oke, kita bahas dulu ini ya. oh iya benar. Ini salah satu edisi majalah Prisma yang kalau buat gue dan teman-teman anak-anak sospol dulu ini banyak dibawa kemana-mana nih. Anak-anak ekonomi juga. Ini gue rasa paling laku sampai dibikin menjadi bentuk buku ukuran. Ini bener kan Wisnu bilang nih. Jadi aslinya majalah Prisma tahun 1977 diterbitkan ulang dalam bentuk buku saku. Rasanya dulu tuh kalau nggak baca buku ini tuh kita ketinggalan banget gitu. Dan kata Wisnu berkisah tentang nasib sejumlah tokoh dalam usaha masing-masing untuk memperjuangkan kemerdekaan. Belajar tabah dan prihatin dari cerita Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Belajar menjadi pihak yang kalah dalam revolusi dari kisah Kahar Muzakkar dan Amir Syarifuddin. Keren kan? Dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aliran politik. Makanya waktu itu dosen-dosen gue di Sospol dulu tuh selalu bilang, lu harus baca ini karena itu memberikan lu berbagai macam sudut pandang. Dan itu perlu dicari. Itu masih banyak dijual bukunya di marketplace juga ada. Manusia dalam Kemelut Sejarah. Itu tokoh-tokoh yang dengan macam-macam ideologi, dengan macam-macam keyakinan, kadang-kadang berseberangan, tapi sudut pandang mereka menarik untuk kita lihat. Majalah Prisma sendiri sampai sekarang masih terbit nggak sih? Nah itu dia, masih ada nggak ya? Masih, Sayang ya, padahal masih ya. Iya. Karena dulu di setiap toko, di setiap Gramedia dulu pernah ada, cuman abis itu kan udah lama kayaknya udah nggak ada, mungkin terbatas kali ya sirkulasinya. Bisa jadi terbatas, tapi gue inget dulu majalah Prisma itu paling kita tunggu baru, habis itu Tempo. Sebenarnya formatnya jurnal akademis dia formatnya. Betul. Oh iya benar. Formatnya itu jurnal akademis sebenarnya. Iya ya, penasaran, ntar deh cari tahu deh Prisma masih ada apa enggak ya? Masih Bang Rani. Masih ada ya Pan ya? Masih, iya, masih. Oke, baiklah. Terus Mas Wisnu juga ngebahas soal bukunya atau merekomendasikan bukunya Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, judulnya Harry Poetse. Mudah-mudahan gue nggak salah baca nih. Jadi ini biografi Tan Malaka dengan rentang waktu tahun 1897 sampai dengan 1925. Jadi menurut Mas Wisnu, ini bisa jadi orang Indonesia pertama yang memikirkan soal kemerdekaan Indonesia. Bikin heran, kenapa orang pintar ini semestinya bisa hidup nyaman menjadi pegawai pemerintah kolonial, tetapi malah memilih jalan perlawanan untuk membebaskan negerinya yang tertindas. Hidupnya sayangnya berakhir tragis sebelum kemerdekaan tercapai penuh. Tan Malaka, ini tokoh kemerdekaan yang jarang sekali disorot. Kayaknya perlu deh kita juga tahu cerita-cerita mereka. Lagi-lagi yang diusulkan Mas Wisnu 2 ini juga menunjukkan bagaimana kita tuh harus melihat dari berbagai sisi gitu, bukan hanya dari sisi kita. Kalau istilah media sosialnya sekarang, kita jangan mau terjebak dalam filter bubble kita sendiri. Kita nggak mau ngelihat orang yang berseberangan pandangan, kita nggak mau lihat orang yang beda ideologi, dan merasa bahwa ideologi kita paling benar. Azik, gila. Bisa gue ngomong bener, oke. Nah, Kayaknya Mas Wisnu nih pengen kita belajar dari tokoh-tokoh sejarah. Betul banget. Dan gue kebayang gini loh, Tok, Fen.
bahwa adalah di masa depan nanti ya, mungkin di ketika anak-anak Gen Z atau Alpha itu sudah seumur-umur kita, mereka akan membahas juga tuh tokoh-tokoh sekarang kayak Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Joko Widodo, atau misalnya siapa tokoh-tokoh politik sekarang sih, mungkin akan muncul biografinya Rocky Gerung gitu. Seru kali ya. Tapi juga tidak boleh melupakan tokoh-tokoh yang jauh lebih dulu, yaitu Tan Malaka atau Agus Salim, Sultan Syahrir, Kahar Muzakar, dan Amir Syarifuddin gitu. Oke, teman-teman, itu tadi rekomendasi 4 buku dari teman-teman, diawali dari Stephen, kemudian ada Muhammad Dalton, ada Berbuku-Buku, ada Agan Muhammad Zain, dan ada Mas Wisnu Wirawan atau Wirawan Wisnu. Masih ada rekomendasi lain? Yang berikutnya dari Christian Purba, judul buku yang dikasih ke kita adalah Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya, penerbit Museum Kebangkitan Nasional. Kata Christian, ini tentang bagaimana satu orang bisa menyalakan api perjuangan, tapi bukan hanya yang membakar penjajah lalu padam, tapi apinya menyala dan sampai sekarang saya rasa masih menerangi kita. Walaupun ing ngarso sung tulodo, ing madian mangunkarso, tuturian dayani, dulu cuma jadi hafalan bagi saya. Tapi sekarang, baru terasa betul maknanya. Di saat pendidikan sering diabaikan karena hasilnya tidak instan, buku ini mengingatkan kita, membangun manusia adalah jalan paling sunyi, sekaligus paling terang untuk menerangi Indonesia. Bila terkadang Indonesia gelap, mungkin yang paling tidak bisa kita lakukan adalah menerangi diri sendiri. Cara paling mudahnya ya membaca. Apalagi karena buku ini tersedia secara gratis. PDF-nya langsung dari repositori Mendikbud. Oke, terima kasih. Bener, repositori dari Kementerian Diknas ini banyak loh, atau Mendikbud ini banyak buku-buku bagus yang juga bisa dilihat ya. Gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa susah cari buku, ada Ipusnas, ada repositori Mendikbud dan lain sebagainya gitu. Mas Christian, terima kasih. Yang buku berikutnya ini, kalau yang ini nih kayaknya Toto nih harus nih, karena ini filsafat nih Tok. Filsafat. Cicero. Ini saya tanya nih, suka baca Cicero ya. Susah. Nah, ini dari buku ke buku. Nah, ini nama aslinya siapa nih? Gak jelas juga nih ya akunnya. Aduh. Oke, pilihan dia itu How to Win Election karya Cicero dan How to Run a Country karya Cicero juga. Awalnya gue pikir How to Win a Friend nih. Oh itu siapa lagi penulisnya itu? Sudahlah. Dale Carnegie ya. Dale Carnegie, bukan. Cicero. Oh, Cicero. Ini How to Win Election makanya, dan How to Run a Country, dua-duanya karya Cicero. Jadi menurut buku ke buku ini, dari dua buku tersebut menjadikan saya akhirnya tahu bagaimana sebuah politik berjalan, dimulai dari bagaimana caranya seorang politikus bisa menang di pemilihan umum. Dari buku tersebut bahwa bisa saja seorang politikus menang karena melakukan tindak kecurangan seperti melakukan propaganda skandal lawan mereka. Oh, jadi dari dulu udah kelihatan gitu ya. Gak cuma sekarang doang gitu ya. Nah, dari buku How to Run Country, saya juga bisa akhirnya paham kenapa seorang pemimpin harus memiliki kecakapan berdialog, bukan asal bilang ndasmu. Sorry. Kenapa lu keselak? Enggak jadi. Oke. Gitu. Masih ada satu buku lagi, tapi sedikit dulu gue ulas nih. Yang How to Win an Election itu judulnya menarik loh sebetulnya, lengkapnya. How to Win an Election, an Ancient Guide for Modern Politician. Dan yang buat nanya-nanya siapa itu Cicero itu adalah Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf yang hidup di tahun 106 sebelum Masehi gitu. Dia seorang filsuf, orator, dan dia juga tokoh besar di mazhab filsafat Stoik. Waduh. Gitu. Lagi in ya Stoik. Yo, selamat malam Mas Henry Manampiring. Gue waktu acaranya Mbak Lela, Mas Henry itu sepanjang acara duduk di sebelah gue kenalin. Sampai kemudian dia berdiri pamit mau pulang, baru gue liat lah Henry Manampiring dari tadi duduk di sebelah gue. Oke.
Lanjut. Oke, buku kedua ini sebenarnya juga direkomendasikan sama Raga Razib Poh Zohara @Mr. Zohara. Halo Mr. Zohara. Jadi ini buku ke buku ini merekomendasikan Manusia Indonesia-nya Mokhtar Lubis yang lagi-lagi juga direkomendasikan sama Raga Razib Poh Zohara ini ya @Mr. Zohara. Jadi ada dua orang merekomendasikan gitu kan ya. Nah, dari buku Mokhtar Lubis ini saya sadar bahwa sebagaimana manusia Indonesia kita juga masih punya banyak kekurangan, sehingga dari situ berusaha belajar mulai berbenah diri sendiri gitu. Nah, Manusia Indonesia ini merupakan sebuah buku yang lahir dari pidato kebudayaan Mokhtar Lubis pada 6 April 1977. Wah, gue umur 1 tahun tuh, 6 April 1977. Dia buka umurnya tuh. Nah, di pidato ini disampaikan di Taman Ismail Marzuki waktu itu ya, dan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jaya, dan kemudian oleh Yayasan Obor Indonesia. Dalam pidato ini, Lubis secara tajam mengulas 6 sifat dasar yang menurutnya melekat pada karakter bangsa Indonesia. Wah, ini sebenarnya ini nih tajam nih gitu ya, yaitu munafik, enggan bertanggung jawab, berperilaku feodal, percaya pada tahayul, memiliki bakat artistik, dan memiliki watak yang lemah. Waduh. Menurut Mokhtar Lubis. Menurut Mokhtar Lubis. Iya. Nah, ada satu lagi buku ya. Tan Malaka, Muslihat Politik dan Rencana Ekonomi Berjuang. Nah, buku ini memberikan pandangan baru bagi saya bagaimana apa yang diinginkan Tan Malaka dulu. Tan Malaka ketika itu untuk Indonesia, yaitu 100% merdeka untuk rakyat. Iya, nggak salah dong kalau gue bilang dia salah satu yang pertama kali mencetuskan kemerdekaan Indonesia. Nggak salah. Tidak salah. Oke, untuk yang berikutnya memang banyak sejarah ya. Steven lagi deh, yang pertama, yang A, gue yang B, Vin. Ini dari Alia Putri, bacaan Alia. Ini salah satu bookstagrammer terkenal nih. Alia, kita masih ada janji ya, mau rekaman buat terdampar, belum ketemu juga, sibuk ini kayaknya. Guanya. Oke, silakan Fen. Ya, makasih Mbak Alia, ini rekomendasinya keren. Ini terbitan KPG. Selain yang tadi juga yang 2 How to Win Election sama How to Run a Country itu terbitan KPG juga, yang kayak bentukannya buku saku, enak untuk dibawa kemana-mana sambil baca. Buku yang dikasih ke kita ini yang pertama ada Nusantaria, Sejarah Asia Tenggara Maritim oleh Philip Bowring. Ini menarik banget ini. Kayaknya perlu nih dikoleksi nih, Tok. Iya, betul. Nusantaria membentangkan sejarah Asia Tenggara bukan sebagai kumpulan negara terpisah, melainkan sebagai kawasan maritim Austronesia yang hidup, dinamis, dan sangat dipengaruhi interaksi luas dengan dunia. Dari lahirnya peradaban maritim pada zaman pasca zaman es hingga masa kolonial dan modern, Philip Bowring mengajak pembaca melihat kepulauan ini sebagai pusat jaringan global, kaya budaya, strategis, dan relevan hingga kini. Betul. Mantap. Kalau enggak, kenapa para penjajah dan VOC itu datang ke Nusantara dari dulu kan diperebutkan. Alia juga merekomendasikan, ini juga menarik nih, gue juga baru tahu nih, Inggris di Jawa oleh Pak Peter Carey. Lu punya bukunya, Van? Udah punya, tapi belum dibaca. Belum baca ya. Jadi ini sebenarnya buku yang menunjukkan sudut pandang Jawa terhadap masa pendudukan Inggris di Jawa ya, antara 1811 sampai 1816. Jadi ini sebuah periode singkat tapi penting dalam sejarah modern Indonesia, khususnya di penghujung Perang Napoleon. Jadi berbeda dari sumber kolonial Belanda atau Inggris, Pak Carey ini merangkum kisah ini dari kronik yang ditulis oleh seorang pangeran Yogyakarta, Pangeran Aryo Panular, dan memberikan narasi asli tentang jatuhnya keraton dan dinamika kekuasaan selama interregnum Inggris di Pulau Jawa. Teman-teman kepo buku yang baik hati dan tidak sombong, kita break dulu. Ini baru bagian pertama dari 3 serial khusus kepo buku yang kami beri judul Buku yang Menerangi Indonesia dalam rangka hari kemerdekaan kita ke-80 tahun.
Besok kita akan lanjut lagi. Jadi masih ada Steven dengan rekomendasi bukunya dan juga pastinya ada rekomendasi buku-buku dari teman-teman semuanya yang sudah ngirim ke Kepo Buku khusus untuk serial ini. Sampai ketemu besok dan atas nama Toto dan juga Steven, saya Rani Hafid. Assalamualaikum.